Shalom saudara sekalian, pagi ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Nabi Elisa. Nah, ketika kita mendengar nama Elisa, mungkin kita akan berpikir ini adalah nama seorang wanita. Tapi di dalam Alkitab justru ini adalah nama seorang pria, yaitu dialah Nabi Elisa yang melanjutkan pelayanan dari Nabi Elia. Dan bagaimana dengan proses peralihan tongkat estafet dari Elia ke Elisa ini bisa kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya. Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Lalu jawab Elia kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu. Ia menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. Lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini memperlihatkan kepada kita akan ketaatan seorang Elisa di dalam menjawab panggilan Tuhan kepadanya melalui Nabi Elia. Saya yakin ketika dia memutuskan ini, dia pasti sudah tahu akan pergumulan-pergumulan yang ada di depan yang akan dia hadapi di dalam pelayanannya nanti. Dia juga pasti tahu pada zaman itu nabi-nabi tidak juga mudah hidupnya. Pasti akan mengalami banyak penolakan, mungkin akan mengalami penghinaan-penghinaan dan bahkan penganiayaan. Tapi di sisi lain saya yakin Elisa juga tahu bahwa pelayanannya nanti juga akan memberkati banyak orang. Maka itu dia harus siap untuk membayar harga untuk semua itu. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, dikatakan ketika Elia melemparkan jubahnya kepadanya, itu adalah sebuah tanda panggilan bahwa dia ingin Elisa mengikut dia dan menjadi pengganti dia, yaitu mengenakan jubahnya itu. Maka kita melihat respon dari Elisa adalah dia segera memutuskan bahwa dia sungguh-sungguh akan menjalani panggilan itu. Dan bahkan dikatakan di sini, dia memiliki 12 pasang lembu yang dia pakai untuk membajak ladangnya itu. Dan apa yang dia lakukan adalah dia menyembelih pasangan lembu itu. Dan bukan hanya itu, dia bahkan menggunakan kayu yang sebagai bajak itu sebagai kayu api. Dan kemudian dia membagikan masakannya itu kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Bisa dibayangkan dengan 12 pasang lembu itu, mungkin dia bisa memberi makan orang sekampung yang dia undang untuk makan bersama pada waktu itu. Nah, tindakan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa Elisa di dalam memutuskan untuk melayani, maka dia memutuskan bahwa dia akan selamanya melayani Tuhan dan dia tidak akan pernah menoleh kembali. Dan orang-orang yang ikut bersama dengan dia, makan bersama dengan dia pada waktu itu, mereka menjadi saksi atas semua itu. Dan mereka melihat Elisa sudah memutuskan semua itu. Dia melakukan sebuah tindakan yang ekstrim, memutus segala kemungkinan untuk dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Tuhan, kita mengikut Yesus. Kita katakan, saya akan mengikut Yesus selama-lamanya. Apakah kita juga sudah melakukan tindakan ekstrim di dalam memutus mata rantai dengan kehidupan kita yang lalu? Dalam kehidupan kita yang lalu, sebelum kita percaya Tuhan,
Mungkin kita melakukan banyak dosa. Apakah masih ada dosa-dosa di masa lalu yang terus kita bawa di dalam kehidupan kita, di dalam mengikut Tuhan? Atau mungkin di dalam kehidupan kita sebelumnya, kita banyak sekali menyandarkan diri atau hidup kita kepada hal-hal lain selain Tuhan. Apakah ketika sekarang, ketika kita menghadapi banyak pergumulan, ketika kita menghadapi banyak masalah, ketika kita merasa sudah kehilangan pengharapan, masihkah kita menoleh melihat kepada hal-hal yang dulu kita percayai, kepada hal-hal yang dulu kita jadikan andalan kita menjadi sumber pengharapan kita? Ataukah kita hanya satu-satunya sepenuhnya hanya bersandar percaya penuh kepada Tuhan? Marilah kita juga belajar melalui tokoh Elisa ini. Mari tinggalkan masa lalu kita dan menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Bersatu dalamnya, satu Tuhan seiman, satu firman Dia, satu nama ku sembah, satu